Pernahkah kamu duduk diam di sebuah sore, menatap langit kosong, lalu tiba-tiba muncul sebuah ide di kepalamu? Entah ide tulisan, desain, cara baru menyelesaikan masalah. Tapi kemudian kamu hanya memikirkannya, mencatatnya, lalu membiarkannya menghilang begitu saja. Atau sebaliknya, kamu mungkin bukan orang yang banyak ide, tapi kamu tahu cara membuat sesuatu bekerja. Kamu bukan pemimpi, kamu pembuat. Kamu tidak perlu ide brilian, kamu hanya butuh satu hal sederhana. Lalu kamu ubah itu menjadi sesuatu yang berdampak. Itulah dunia antara kreatif dan inovatif. Keduanya terdengar mirip, tapi dalam psikologi, keduanya bisa seperti dua sisi koin berbeda, satu tentang membayangkan, yang lain tentang mewujudkan. Lalu, dalam kehidupan nyata, mana yang lebih penting? Mari kita menyelami lebih dalam. Kreatif lahir dari keheningan. Kreativitas tidak muncul dalam keramaian. Ia muncul dari keheningan, dari kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan. Kadang kamu tidak bisa tidur hanya karena ide di kepalamu terlalu liar untuk diredam. Psikologi menyebut ini sebagai bentuk divergent thinking, sebuah kemampuan untuk berpikir di luar batas logika, keluar dari pola, menciptakan alternatif tanpa batas. Orang kreatif sering merasa tidak cocok di lingkungan yang terlalu terstruktur. Mereka hidup dalam dunia ide dan meski tidak semuanya berguna, satu ide gila saja bisa mengubah segalanya. Tapi disinilah jebakannya. Kreativitas tanpa arah bisa menjadi kekacauan. Ide tanpa tindakan hanya akan menjadi coretan di buku catatan yang dilupakan. Inovatif tentang membuktikan, bukan sekedar membayangkan. Inovasi adalah tentang membawa ide turun dari langit ke bumi. Ia butuh proses, butuh keberanian, butuh kegigihan, dan yang paling penting, butuh gagal berkali-kali. Psikologi melihat inovasi sebagai hasil dari convergent thinking, menyaring ide menjadi satu solusi yang konkret. Inovasi tidak hanya berpikir berbeda, tapi membuat sesuatu berfungsi di dunia nyata. Orang inovatif bukan hanya pemikir, mereka adalah pelaku. Mereka adalah orang-orang yang bisa mengambil ide orang lain dan membentuknya jadi sesuatu yang nyata, berguna, dan berdampak. Tapi, inovasi juga bisa kering tanpa kreativitas. Tanpa sumber ide baru, mereka hanya mengulang hal lama dengan cara yang berbeda. Pertarungan sunyi dalam pikiran kita. Coba pikirkan ini. Ada dua suara dalam kepala kita. Yang satu berkata, gimana kalau kita buat sesuatu yang belum pernah ada? Yang satunya lagi menjawab, oke, tapi gimana caranya supaya ini bisa jalan? Kadang dua suara ini saling bertabrakan. Tapi justru dari pertarungan itu, lahirlah perubahan besar. Psikolog menyebut ini konflik antara imajinasi dan realitas, antara ide liar dan batas-batas kenyataan. Tapi bukan berarti kita harus memilih salah satu. Justru kekuatan terbesar muncul ketika kita bisa menyatukan keduanya. Mana yang lebih penting? Jawaban jujurnya, keduanya penting, tapi fungsinya berbeda. Kreativitas adalah sumber seperti mata air Eden. Tanpa itu, dunia akan stagnan. Tapi inovasi adalah mesin ia yang mengalirkan air. Itu menjadi aliran yang menggerakkan perubahan. Dalam dunia pendidikan, bisnis, bahkan dalam kehidupan pribadi, kita butuh ide-ide segar. Tapi kita juga butuh cara agar ide itu tidak mati dalam kepala kita sendiri. Bayangkan dunia tanpa kreativitas, membosankan. Bayangkan dunia tanpa inovasi, ide hanya jati mimpi. Tapi jika keduanya bersatu, maka dunia akan berubah. Pesan penutup kita punya keduanya. Setiap dari kita punya potensi untuk kreatif dan inovatif, tapi seringkali kita hanya mengembangkan salah satunya. Jika kamu seorang pemimpi, jangan takut belajar merealisasikan ide-idemu. Jika kamu seorang eksekutor, jangan takut memberi ruang bagi ide-ide gila. Dalam dunia yang bergerak cepat ini, bukan tentang siapa yang paling jenius, tapi siapa yang bisa menggabungkan keduanya. Sekarang aku ingin dengar pendapatmu. Menurut kamu, mana yang lebih penting dalam hidupmu? Kreatif atau inovatif? Atau justru, kamu sedang belajar menjadi keduanya? Tulis pendapatmu di kolom komentar, aku penasaran banget baca perspektif kalian. Dan kalau kamu suka pembahasan seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Karena kita masih akan membahas banyak hal menarik tentang psikologi dan kehidupan. Sampai ketemu di video berikutnya.
Tetap berpikir, tetap merasa, dan tetap bertumbuh.